Masa panen adalah masa yang paling dinantikan oleh setiap petani. Makin cepat panen, makin cepat keuntungan yang didapatkan. Meskipun tanaman cabai memiliki durasi penanaman sedikit lebih lama dibanding tanaman pangan lainnya, yaitu sekitar 6 bulan, tapi ada loh hal-hal yang bisa kita optimalkan untuk mempercepat pertumbuhan cabai supaya cepat berbunga, berbuah, dan panen. Penasaran? Simak video ini ya! Sobat Tani, tahu nggak sih kalau tanaman cabai membutuhkan waktu terlalu lama untuk proses pembungaan dan pembuahan jika tidak mencapai suhu yang dibutuhkan? Nah, supaya nggak rugi karena nambah biaya produksi, kita perlu memperhatikan faktor yang bisa memengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Ada 5 hal nih yang harus kita sorot: iklim, pemangkasan tanaman, nutrisi, pH tanah, dan pengelolaan air. Faktor pertama adalah iklim dan sinar matahari. Nah, Sobat Tani pasti tahu kan sinar matahari ini penting banget buat tanaman cabai berfotosintesis, pembibitan, pembentukan bunga, hingga buah. Kunci untuk mempercepat proses ini adalah dengan memberikan intensitas cahaya tinggi selama minimal 8 jam per hari. Dengan begitu, proses pembungaan dan pematangan buah cabai bisa lebih cepat. Eits, jangan lupa, suhu juga memainkan peran penting. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat pertumbuhan, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat penyerapan air dan merusak proses fotosintesis. Untuk hasil maksimal, suhu siang hari sebaiknya berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dan suhu malam hari sekitar 15 derajat Celcius. Suhu yang ideal ini akan meningkatkan metabolisme dan aktivitas enzim, mempercepat tanaman mencapai rasio C/N yang ideal di fase vegetatif. Nah, biar sinar matahari dan suhunya ideal, tanaman cabai disarankan ditanam pada akhir musim hujan sampai awal musim kemarau. Karena cuaca hujan yang tinggi bisa mengakibatkan daun dan buah-buah muda rontok, jadi rugi deh. Selanjutnya, pemangkasan tanaman. Pemangkasan ini dilakukan pada bagian yang tidak produktif seperti daun tua dan cabang yang tidak dipelihara. Pemangkasan pucuk pada umur tanaman minimal 30 HST akan meningkatkan penetrasi cahaya ke bagian tengah tanaman dan memungkinkan hasil fotosintat ditranslokasi ke bagian tanaman yang lebih produktif. Caranya, cukup potong 2 daun teratas. Ini juga bisa menunjang pembungaan, pembuahan, bahkan pembesaran buah loh. Kunci berikutnya ada pada nutrisi. Tanaman cabai membutuhkan banyak nutrisi untuk tumbuh optimal. Penggunaan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang sangat membantu karena sifatnya bertahap. Kalau nutrisi cabai terpenuhi dengan baik, tanaman bisa tumbuh maksimal di setiap fase pertumbuhannya. Ini bikin tanaman cabai cepat mencapai fase generatif. Tapi kalau kekurangan nutrisi, pertumbuhan jadi kerdil dan lambat, dan bikin fase vegetatif jadi lebih lama. Jadi, pastikan nutrisi cabai selalu cukup ya. Yang gak kalah penting, kemasaman tanah. Tanaman cabai membutuhkan pH tanah yang tepat untuk penyerapan nutrisi optimal. pH idealnya adalah antara 5,5 dan 7. Pada tanah yang masam, aplikasikan dolomit untuk meningkatkan pH. Hindari penggunaan pupuk yang bersifat masam seperti ZA dan urea jika pH tanah sudah netral. Kalau pH tanah sudah netral, penyerapan nutrisinya jadi optimal. Hasilnya, pertumbuhan tanaman cabai jadi lebih cepat dan maksimal. Terakhir, pengelolaan air. Tanaman cabai sangat peka terhadap ketersediaan air. Kekurangan air bisa membuat tanaman layu, sedangkan kelebihan air bisa menyebabkan busuk akar. Pantau kadar lengas tanah terutama pada fase kritis seperti pembibitan dan pembungaan. Pastikan tanah tetap lembab,
terutama di musim kemarau. Ketersediaan air yang cukup akan mendukung proses fotosintesis dan penyerapan nutrisi. Nah, Sobat Tani, itulah beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Dengan memperhatikan iklim, suhu, pemangkasan, nutrisi, pH tanah, dan pengelolaan air sesuai yang disarankan, tanaman cabai kita bisa berkembang, lebih cepat berbunga, dan berbuah lebat. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan di channel Bertani Academy. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di learning.edufarmers.org. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya!